Assalamualaikum guys. Apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang bikin kita bertanya-tanya. Gimana ya cara mereka buatnya? Kita akan ngebahas tentang 7 keajaiban dunia. Dari bangunan megah yang tersembunyi di balik hutan belantara, sampai konstruksi kolosal yang membentang ribuan kilometer, kita akan ngebahas semuanya. Penasaran kan gimana sejarahnya, siapa yang bangun, dan kenapa dibangun? Yuk, kita ungkap misteri di balik 7 keajaiban dunia. Siapa sih yang nggak tahu tembok besar Cina? Bayangin aja guys, tembok raksasa ini panjangnya lebih dari 20.000 kilometer. Gila nggak tuh? Dibangun selama ratusan tahun, tembok besar ini bukan cuma jadi saksi bisu sejarah, tapi juga simbol kekuatan dan persatuan bangsa Tiongkok. Kebayangkan gimana susahnya membangun tembok segede gaban ini di zaman dulu? Mereka menggunakan jutaan meter kubik batu bata, tanah liat, dan kayu. Dan yang bikin lebih hebat lagi, semua bahan bangunan ini diangkut pakai tenaga manusia dan hewan. Bisa bayangin betapa kerasnya perjuangan mereka. Tapi justru karena perjuangan itulah, tembok besar Cina ini jadi salah satu bangunan paling ikonik di dunia. Sampai hari ini, tembok besar Cina masih berdiri kokoh guys. Dan pastinya jadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi kalau lagi liburan ke Cina. Sekarang kita pindah ke Yordania guys. Di sana ada sebuah kota kuno yang dipahat di tebing batu, namanya Petra. Kebayang nggak sih, gimana caranya orang-orang zaman dulu membangun kota sekeren ini di tengah gurun pasir? Petra ini dulunya adalah pusat perdagangan yang ramai banget. Rute kafilah dagang yang melintasi Jazirah Arab pasti melewati kota ini. Makanya nggak heran kalau Petra jadi kota yang kaya raya dan punya arsitektur yang luar biasa indah. Salah satu yang paling terkenal dari Petra adalah Al-Khazne atau Treasury. Bangunan ini dipahat dengan detail yang luar biasa rumit guys. Sampai sekarang, para ahli masih bertanya-tanya gimana caranya orang-orang zaman dulu memahat batu dengan presisi yang sempurna kayak gitu. Nah, kalau kalian penasaran sama misteri Petra, jangan lupa masukin kota ini ke daftar liburan kalian ya. Dari Yordania, kita terbang ke Italia guys. Di sana ada sebuah bangunan megah yang jadi saksi bisu kejayaan Kekaisaran Romawi, yaitu Colosseum. Kalian pasti udah sering lihat bangunan ini di film-film ya. Colosseum ini dulunya adalah arena gladiator, tempat para petarung bertarung memperebutkan hidup dan mati mereka. Bayangin guys, Colosseum ini bisa menampung sampai 50.000 penonton. Dan gak cuma pertarungan gladiator aja, di sini juga sering diadakan pertunjukan-pertunjukan spektakuler lainnya, seperti perburuan hewan buas dan eksekusi para penjahat. Meskipun sekarang Colosseum udah gak semegah dulu, tapi tetap aja bangunan ini punya daya tarik tersendiri. Setiap tahunnya, jutaan turis dari seluruh dunia datang ke Roma buat melihat langsung kemegahan Colosseum. Rasanya kayak dibawa kembali ke masa lalu, ke masa-masa kejayaan Romawi kuno. Sekarang kita terbang jauh ke Meksiko, guys. Di sana ada situs arkeologi yang gak kalah keren, namanya Chichen Itza. Tempat ini dulunya adalah pusat peradaban Maya, salah satu peradaban kuno paling maju di dunia. Salah satu bangunan paling terkenal di Chichen Itza adalah Piramida Kukulkan atau El Castillo. Piramida ini dibangun dengan ketepatan yang luar biasa, guys. Setiap sisinya memiliki 91 anak tangga. Dan jika ditambahkan dengan platform di atasnya, totalnya menjadi 365, sama seperti jumlah hari dalam setahun. Luar biasa, kan? Dan bukan cuma itu aja, guys. Di Chichen Itza juga ada bangunan-bangunan keren lainnya, seperti kuil prajurit, lapangan bola, dan observatorium. Semua bangunan ini punya nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi, guys. Jadi, kalau kalian liburan ke Meksiko, jangan lupa mampir ke Chichen Itza ya. Siap-siap terpukau dengan keindahan Machu Picchu, kota Inca yang tersembunyi di puncak pegunungan Andes, Peru. Kebayang nggak, guys? Kota seindah ini tersembunyi selama berabad-abad dan baru ditemukan kembali di awal abad ke-20. Machu Picchu ini dibangun pada abad ke-15 Masehi dan diperkirakan sebagai tempat peristirahatan para kaisar Inca. Lokasinya yang tersembunyi di puncak gunung bikin kota ini aman dari serangan musuh. Gimana caranya orang-orang Inca membangun kota semegah ini di atas gunung? Mereka memahat batu-batu besar dan menyusunnya tanpa menggunakan semen sedikit pun. Padahal,
Beberapa batu tersebut beratnya mencapai 50 ton loh. Sampai sekarang, Machu Picchu masih menyimpan banyak misteri, guys. Para ahli masih terus meneliti dan berusaha mengungkap rahasia di balik kemegahan kota Inca yang hilang ini. Pernah dengar kisah cinta yang diabadikan dalam bangunan megah? Nah, di India ada Taj Mahal, monumen cinta dari Shah Jahan untuk istri tercintanya, Mumtaz Mahal. Dibangun pada abad ke-11, Taj Mahal memukau dunia dengan keindahan arsitektur Mughal yang luar biasa. Bayangin guys, butuh waktu 22 tahun dan lebih dari 20.000 pekerja untuk menyelesaikan mahakarya ini. Shah Jahan gak main-main dalam menunjukkan cintanya. Ia menggunakan material terbaik dari seluruh dunia, seperti marmer putih dari Makrana, batu giok dari Cina, dan safir dari Sri Lanka. Keindahan Taj Mahal semakin terpancar saat matahari terbit dan terbenam. Warna kubahnya berubah-ubah, menciptakan pemandangan yang magis dan romantis. Nggak heran kalau Taj Mahal jadi salah satu destinasi wisata paling populer di dunia. Pandanganmu tertuju ke atas, ke arah bangunan menjulang tinggi yang menembus langit. Inilah Monas, Monumen Nasional Jakarta. Ikon megah yang menjadi saksi bisu perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan, dan sebuah monumen yang akan menjadi simbol abadi dari perjuangan dan tekad rakyat Indonesia. Pembangunan Monas dimulai pada tahun 1961 di Lapangan Merdeka, lokasi yang dipilih karena nilai historisnya sebagai tempat berkumpulnya rakyat untuk mendengarkan pidato Presiden Soekarno. Pembangunannya melibatkan ribuan pekerja dan berbagai ahli dari seluruh Indonesia, mencerminkan semangat gotong royong bangsa yang sangat dijunjung tinggi. Setelah proses pembangunan yang berlangsung selama 14 tahun, Monas akhirnya diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1975 oleh Presiden Soeharto. Peresmian ini bertepatan dengan peringatan 30 tahun kemerdekaan Indonesia, menandai tonggak sejarah penting dalam perjalanan bangsa. Keren-keren banget kan? 7 keajaiban dunia yang udah kita bahas tadi? Mulai dari tembok besar Cina yang megah, Petra yang misterius, Kolosium yang penuh sejarah, Chichen Itza yang syarat budaya, Machu Picchu yang tersembunyi, Taj Mahal yang romantis, sampai Cristo Redeemer yang menginspirasi. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah dan budaya dunia ya. Jangan lupa kasih like di video ini kalau kalian suka, subscribe channel ini untuk video-video seru lainnya, dan tulis di kolom komentar keajaiban dunia mana yang paling bikin kalian penasaran. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Wassalamualaikum.